Elena adalah satu-satunya perempuan di dunia yang bekerja di atas kapal beku, menghadapi suhu ekstrim yang bahkan membuat kebanyakan orang tak sanggup keluar ruangan. Selama 15 tahun, ia menghabiskan musim dingin membersihkan lapisan es tebal dari kapal-kapal yang terjebak di sungai beku Yakutsk. Es itu harus disingkirkan agar mesin di bawah kapal dapat diakses dan diperbaiki. Peran Elena sangat krusial. Kapal-kapal ini wajib siap sebelum es mencair, karena merekalah satu-satunya jalur pengangkutan logistik. Tanpa jalur kereta api dan sungai besar yang aktif sepanjang tahun, kapal menjadi sarana utama untuk mendistribusikan makanan, bahan bakar, dan kebutuhan pokok lainnya. Karena musim panas berlangsung singkat, seluruh perawatan harus dilakukan pada musim dingin yang membekukan. Setiap hari, Elena bekerja dari matahari terbit hingga terbenam dalam suhu yang bisa turun hingga minus 50 derajat Celcius. Tidak ada akhir pekan, tidak ada jeda. Di dunia yang membeku ini, pekerjaannya berjalan tanpa henti, menjadi bagian tak terlihat dari denyut kehidupan di wilayah paling ekstrim di bumi. В 9 году я приехала, в 10 я пришла работать на завод, и там вот начали, увидела зимой, как вымораживают. Я посмотрела, пошла к начальнику, спросила, можно мне попробовать? Он так на меня посмотрел, ну хочешь, попробуй. Я попробовала, получилось, понравилось, и все, и больше я с этого дня ни разу не останавливалась. Setelah musim dingin membekukan kapal-kapal di tempatnya, tidak ada waktu yang boleh terbuang. Ketika es mulai mencair di musim semi, armada ini harus siap mengangkut kargo dalam jumlah besar melintasi Yakutia. Setiap hari, keterlambatan pengiriman dapat membuat desa-desa terpencil terancam kekurangan makanan, bahan bakar, dan kebutuhan pokok. Elena memahami betul urgensi itu. Ia bekerja tanpa henti membersihkan lapisan es tebal agar kapal dapat diperbaiki tepat waktu. Tugasnya menuntut ketelitian dan tenaga besar. Bagian-bagian vital seperti baling-baling, kemudi, dan mesin utama terkunci di bawah lapisan es di bagian bawah kapal. Untuk menjangkaunya, Elena menggali terowongan di bawah badan kapal dan mengikis es menggunakan alat berat. Proses ini berjalan lambat dan sangat menguras fisik. Setiap gerakan menuntut energi besar di tengah suhu yang membekukan. Tidak ada waktu beristirahat dan tidak ada tempat berlindung yang hangat. Jika ia berhenti, tubuhnya akan membeku. Jika ia masuk ke dalam, pakaiannya akan basah dan kembali keluar ke udara dingin bisa berakibat fatal. Pekerjaan Elena bukan hanya melelahkan, tetapi juga penuh risiko. Ia bekerja dengan alat-alat berat dan tajam untuk menghancurkan lapisan es yang mengeras. Satu kesalahan kecil dapat berakibat cedera serius. Namun, bahaya terbesar justru tersembunyi di balik es itu sendiri. Jika potongan terlalu dalam, air bertekanan dapat menyembur keluar seperti mata air, lalu membeku kembali dan menutup terowongan yang telah ia bersihkan selama berhari-hari. Dalam hitungan detik, seluruh usahanya bisa lenyap. Lebih buruk lagi, air yang membekukan dapat menjebaknya di dalam ruang sempit tanpa jalan keluar. Karena itu, setiap ayunan alat harus diperhitungkan dengan cermat. Tidak ada ruang untuk kelalaian. Dari setiap kapal yang berhasil diperbaiki, Elena memperoleh bayaran sekitar $1.000 atau 16 juta rupiah. Satu pekerjaan penuh biasanya menghabiskan waktu setengah bulan. Dalam satu musim dingin, ia mampu menangani 6 kapal, yang berarti sekitar $6.000 atau 100 juta rupiah untuk berbulan-bulan kerja keras di suhu ekstrem, yang bahkan sulit ditoleransi lebih dari 1 jam oleh kebanyakan orang. Namun ketika es mencair dan sungai kembali mengalir, tugas Elena belum usai. Ia beralih peran menjadi operator derek, mengatur bongkar muat kapal-kapal
yang sebelumnya ia rawat sepanjang musim dingin. Musim memang berubah, tetapi ritme kerja Elena tetap berjalan tanpa henti. Elena memiliki 5 anak, dan seluruh kerja kerasnya ia persembahkan untuk mereka. Usai menjalani hari yang panjang dan melelahkan, ia pulang ke rumah dengan tugas yang belum usai. Hal pertama yang harus dilakukan adalah menghangatkan rumah. Tanpa pemanas sentral, Elena bergantung sepenuhnya pada batu bara untuk melawan dingin. Kompor harus dinyalakan 2 kali sehari, pagi sebelum berangkat bekerja dan malam saat ia kembali. Meski api terus dijaga, rumah itu tetap sulit menahan panas. Pada hari-hari terdingin, ketika suhu turun hingga -50 derajat Celcius, dinding, jendela, dan lantai tetap terasa membeku, sementara udara di dalam rumah membawa embun es. Batu bara yang mahal memaksanya mengatur persediaan dengan cermat agar api tidak padam sepanjang malam. Setelah rumah cukup hangat, perhatian Elena beralih ke kandang kecil di belakang rumah. Ia merawat kambing dan ayamnya, memastikan hewan-hewan itu terlindung dari musim dingin Yakutia yang kejam. Rutinitasnya berjalan tanpa jeda, dibentuk oleh hawa beku dan tanggung jawab. Memeriksa hewan, merawat kendaraan, hingga memastikan rumah tetap berfungsi adalah bagian dari kesehariannya. Istirahat menjadi kemewahan yang nyaris tak pernah ia rasakan. Elena tumbuh di desa kecil Yakutia. Tempat bekerja bukan sekadar pilihan, melainkan syarat bertahan hidup. Karirnya dimulai sebagai buruh peternakan sapi perah sebelum matahari terbit. Sejak itu, ia menerima pekerjaan apapun yang tersedia, dari pekerja ladang, asisten laboratorium, pembersih, hingga pembuat kue. Namun, hidup tetap jauh dari kata mudah. Pada tahun 2009, Elena mengambil keputusan paling berat dalam hidupnya. Ia meninggalkan desa asalnya bersama anak-anak, menjauh dari pernikahan yang gagal demi keselamatan dan masa depan mereka. Dengan membawa sedikit harta yang dimiliki, Elena menuju sebuah kota kecil di dekat Yakutsk. Tidak ada rencana pasti, tidak ada pekerjaan yang menunggu, hanya tekad untuk memulai hidup baru. Di tempat baru itu, Elena bekerja di mana saja yang memungkinkan, perlahan menyusun kembali kehidupannya dari nol. Sebagai seorang ibu, hari-harinya adalah upaya menyeimbangkan segalanya. Setelah berjam-jam bekerja keras di udara yang membeku, ia pulang untuk merawat putri bungsunya yang masih berusia 7 tahun. Keempat anaknya yang lebih tua telah dewasa dan memiliki keluarga sendiri, dan Elena bangga karena berhasil membesarkan mereka seorang diri tanpa mengenal akhir pekan atau waktu istirahat. Kisah Elena mengajarkan bahwa ketangguhan sejati sering lahir dari sunyi, dingin, dan keterpaksaan. Di balik es yang membekukan dan kerja tanpa henti, ada seorang ibu yang memilih bertahan demi masa depan anak-anaknya. Elena mungkin hidup di tanah paling keras, namun hatinya tetap hangat oleh harapan. Dari Yakutia yang beku, kita diingatkan bahwa kekuatan manusia bukan diukur dari kenyamanan yang ia miliki, melainkan dari seberapa jauh ia sanggup melangkah demi orang-orang yang ia cintai.